Kisah cinta yang tidak direstui oleh sang ibu yang berakhir tragis. Blanche Monnier adalah seorang sosialita Prancis yang terkenal cantik dan berasal dari sebuah keluarga yang dihormati. Namun, kehidupan perempuan yang hidup pada abad 18 itu berubah drastis karena jatuh cinta. Sayangnya, pria yang berhasil merebut hati Blanche bukanlah sosok yang disukai ibunya. Pada tahun 1876, saat Blanche masih berusia 25 tahun, ia jatuh cinta kepada seorang pengacara tua yang tinggal di dekat rumahnya. Tak hanya itu, Blanche jatuh cinta juga ingin menikahinya. Namun keputusan ini membuat ibunya tidak bahagia hingga menentang kemauan sang putri. Madame Monnier berargumen bahwa putrinya tidak bisa menikahi seorang pengacara tanpa uang dan menggunakan semua cara untuk mencegah pernikahan keduanya. Madame Monnier mencoba mengubah pikiran Blanche dengan cara halus, tapi sayangnya hal ini tidak berhasil. Wanita muda itu tidak berniat memenuhi permintaan ibunya. Merasa buntu, akhirnya ibunya mengunci darah dagingnya itu di sebuah ruangan kecil agar bisa berubah pikiran. Namun nyatanya Blanche tetap kukuh dengan keputusannya. Pada saat itu Blanche seolah-olah menghilang dari muka bumi, atau setidaknya menghilang dari Perancis. Tak satu pun dari teman-temannya yang tahu di mana keberadaan Blanche. Ibu dan saudara laki-lakinya saat itu menjalani kehidupan mereka seperti biasa dan membuat Blanche pada akhirnya dilupakan. Tahun demi tahun berlalu, pengacara yang dicintai Blanche meninggal dan nasib Blanche tetap menjadi misteri. Sampai suatu hari di tahun 1901, ketika Jaksa Agung Paris menerima sebuah catatan anonim aneh yang berbunyi, "Saya mendapat kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat-sangat serius. Saya berbicara tentang perawan tua yang dikurung di rumah Madame Monnier. Ia sering dibiarkan kelaparan dan hidup dengan sampah busuk selama 25 tahun terakhir." Demikian bunyi pesan tersebut. Pesan itu pun mengejutkan para petugas berwenang. Tidak ada yang percaya bahwa Madame Monnier mampu melakukan hal seperti itu. Ia adalah seorang warga terhormat di Prancis, dari sebuah keluarga aristokrat yang kerap memberi sumbangan. Polisi kemudian dikirim ke rumah mereka guna memastikan kebenaran dari pesan tersebut. Pada awalnya mereka ditolak masuk, hingga harus memaksa agar bisa melakukan pemeriksaan. Mereka menggeledah rumah dan menemukan sebuah ruangan kecil dengan cat gelap dan beraroma busuk di lantai. Ketika mereka membuka ruangan itu, petugas langsung menemukan Blanche di sana dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kondisi perempuan itu dikelilingi bekas-bekas makanan, kotoran, dan serangga. Di usianya yang menginjak 50 tahun, ia hanya memiliki bobot 25 kg. Ia tidak menyerupai manusia, mirip seperti tengkorak hidup, dan mengalami malnutrisi. Tak terkena sinar matahari dan terputus dari kontak sosial selama 25 tahun. Blanche nampak ketakutan saat petugas membawanya keluar. Setelah penemuan ini, Madame Monnier langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Ia diketahui meninggal dunia setelah 15 hari mendekam dalam penjara. Sebelum meninggal, ia mengakui semua hal kejam yang ia lakukan kepada putrinya, termasuk tindakannya yang hanya memberi makanan sisa kepadanya. Kisah Blanche kemudian dimuat di New York Times yang diterbitkan pada 9 Juni tahun 1901. Saudara laki-laki Blanche, Marcel, tak luput dari hukuman penjara. Namun ia dibebaskan karena telah terbukti tidak pernah secara langsung melakukan kekerasan atau andil dalam aksi kejam yang dilakukan oleh sang ibu. Menurut Marcel, Blanche sendiri yang memutuskan untuk tidak keluar dari ruangan tersebut. Sementara penulis sebenarnya dari catatan yang menyelamatkan hidup Blanche tidak pernah ditemukan. Beberapa orang percaya bahwa itu adalah Marcel yang menulisnya. Blanche kemudian dirawat di rumah sakit jiwa dan tidak pernah kembali ke masyarakat. Ia tinggal di sana sampai tahun 1913 dan meninggal di sebuah sanatorium atau fasilitas medis untuk penyakit jangka panjang di abad 19 di Bois. Itulah tadi
kisah dari Blanche Monnier, kisah cinta yang tidak direstui oleh ibunya. Untuk teman-teman yang menyukai konten-konten saya, mohon support dari kalian semua untuk subscribe channel YouTube saya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten baru lagi. Terima kasih.